Saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasihi, pada minggu ini kita masih mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Atas nama Parhalado, kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita, memuji memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 587, ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 561 ayat 1.
Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-6 dan maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 432 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 695 ayat 1. Yesus
Pembacaan epistel dalam minggu ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kita membacanya secara bergantian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta gereja pada minggu ini. Shalom. Marilah kita mendengarkan warta jemaat minggu kita 10 Mei 2020. Satu Romawi, nama minggu, yaitu kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ede hon hamuma, ede ne baru di Jehovah. Dengan topik minggu, nyanyikanlah keselamatan dari Tuhan. Mangedehon haluaon nasihan Tuhani. 2 Romawi. 1. Ibadah minggu dan pertanyaan week di rumah kita masing-masing. Merujuk surat pastoral Epurus HKBP terkait antisipasi penyebaran virus corona COVID-19, maka ibadah minggu dan pertanyaan week di bulan Mei 2020 akan diganti dengan ibadah dan pertanyaan keluarga di rumah kita masing-masing. Tata ibadah disediakan oleh gereja untuk kiranya kita dapat melaksanakannya dengan doa ke hadapan Tuhan. 2. Anak yang lahir. Telah dikaruniakan Tuhan pada hari 1. Hari Sabtu 2 Mei 2020, satu orang putra bagi keluarga Bapak A. Sianipar, Ibu Boru Huta Barat, alamat Jalan Selindit nomor 23, Wek 3. 2. Pada hari Rabu 6 Mei 2020, satu orang putra bagi keluarga Bapak Ernei Baho, Ibu Boru Aritonang, alamat Jalan Harapan Jaya, Wik 8. 3. Kami Perhalado dan seluruh full-timer HKBP Sukajadi mengucapkan kepada kita semua warga jemaat bagi yang berulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran, semoga tetap dalam hidup rukun, damai, sehat, dan sukses dalam segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. 4. Warta jemaat kena siasat gereja atau Ruhut Permahanion Pamicangon atau RPP. Mulai hari Minggu 10 Mei 2020, gereja kita telah melaksanakan siasat gereja atau Ruhut Permahanion Pamicangon atau RPP kepada Kristina Boru Manulang, putri dari Bapak Rusli Manulang, Ibu Lady Boru Sihotang, alamat Jalan Pias Gang Pias, Wik 11. Karena melanggar RPP HKBP bab 4 pasal 1 bagian L tentang anggota jemaat yang tidak menikah di gereja atau dengan pasangan beragama lain, diumumkan sebagai meninggalkan jemaat dengan dasarnya 1 Korintus 7 ayat 12 hingga 13 dan 39. 5. Warta jemaat yang meninggal dunia. 1. Telah meninggal dunia pada hari Minggu 3 Mei 2020 Ibu Nurida Boru Simanguncong atau Opung Joshua Boru, tutup usia 72 tahun, dari alamat Jalan Kiai Ahmad Dahlan, Gang Kelinci, Wik 1. 2. Telah meninggal dunia pada hari Selasa 5 Mei 2020 Bapak Sintua Dahlan Napitupulu, suami dari Ibu Hotnida Boru Hutasuit, tutup umur 61 tahun, alamat Jalan Rawa Bening, Wik 14. Untuk itu kami menghimbau bagi full-timer dan utusan Parhalado dari 3 dewan, yaitu Koinonia, Marturia,
dan diakonia untuk kita dapat mengadakan penghiburan di rumah duka pada hari ini Minggu 10 Mei 2020 jam 13 WIB. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggal. 6. Kami seluruh full-timer HKBP Sukajadi dan juga Parhalado HKBP Sukajadi Resort Sukajadi mengucapkan kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati segala aktivitas kita dalam kesehatan, dalam menghadapi segala kehidupan kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Marlas ni roha maha memakirim, marbengek ni roha dihapor suhot, jubulok kamuma tanyang. Roma 12 ayat 12. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 568B ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan 12. Saya akan membacakan bagi kita semua. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk bersukacita. Bersukacita yang bagaimanakah? Sukacita dalam minggu kantate, yaitu menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan. Nyanyian baru yang dimaksud bukan hanya sebatas nyanyian teks, baik itu vokal solo atau nyanyian bebas atau vokal grup atau kor, bukan. Tetapi nyanyian yang dimaksud adalah irama-irama kehidupan. Apakah irama kehidupan itu? Saudara-saudari, hidup kita adalah kehidupan yang berulang-ulang. Itu sebabnya pola kehidupan kita, kegiatan itu membentuk irama yang tanpa kita sadari itu membuat lukisan-lukisan indah. Sebenarnya apa irama?
Irama dalam dunia musik dikatakan bunyi, suara, dentuman atau nada atau not yang memiliki frekuensi tertentu dan secara teratur berulang-ulang dalam satu bar. Begitu juga hidup kita. Pagi kita bangun beraktivitas, lalu malamnya kembali lagi tidur, terus berulang-ulang. Itu sebabnya hidup kita adalah sebuah irama. Maka irama yang bagaimanakah yang ingin dikatakan dalam firman Tuhan? Yaitu irama yang betul-betul berbeda. Kalau irama dunia ini adalah irama di mana hatinya ingin mengingini bahwa dunia ini seturut dengan kehendak Dia, tetapi irama yang daripada Tuhan, kita ingin dunia ini seturut dengan kehendak Tuhan semata. Apa yang ingin kita lihat? Yang pertama sekali, darah anak domba harus nyata dalam irama kehidupan kita. Banyak kehidupan orang-orang beriman yang memang dia beriman, dia rajin beribadah, dia berdoa, lalu dia menjalankan aktivitas, tetapi sebenarnya dia hanya lari kepada Tuhan ketika dia sudah tidak lagi mampu dalam hidupnya. Apa yang ia perbuat dalam hidupnya, ia andalkan pikiran, dia andalkan hati, dia andalkan kekuatannya sendiri. Bukan Tuhan yang diandalkan. Tetapi ketika dia sudah mentok, ketika dia sudah tidak lagi mampu, baru dia pergi kepada Tuhan. Seolah-olah doanya, seolah-olah penyerahannya, bim salabim, lalu semua berubah sesuai dengan kehendak dia, bukan kehendak Tuhan. Bagi dia, darah anak domba, penyerahan kepada Tuhan itu adalah terakhir, bukan dari awal. Tetapi saat ini kita ingin merombak itu. Itu sebabnya darah anak domba harus menjadi dasar dalam kehidupan kita, bukan senjata terakhir. Dasarnya bagaimana? Kalau kita ingin pergi ke Medan, maka berangkat dari rumah tujuannya adalah ke Medan. Ketika di tengah jalan dia lockdown, ya, dia ditutup jalan, maka kita harus mencari jalan yang lain. Tidak berhenti di sana. Ya. Jadi darah anak domba sama seperti tujuan menuju kota itu harus dari awal, bukan di terakhir. Ketika dia berjalan, tiba-tiba lockdown, udahlah di sini aja. Tujuannya nggak jelas, tujuannya berubah. Tetapi darah anak domba itu adalah dasar. Maka ketika dia berangkat dalam kehidupan sehari-hari yang didasari oleh darah anak domba, seluruh kegiatannya, apa yang dia perbuat adalah kembali ke dalam motivasinya untuk kemuliaan darah anak domba itu sendiri. Itu makanya darah anak domba harus menjadi dasar dan awal niat setiap orang yang beriman dalam menjalani irama kehidupannya. Yang kedua adalah sukacita, karena kita harus bersaksi. Bersaksi yang bagaimana? Bersaksi yang betul-betul nyata dalam irama kehidupan kita. Kalau tadi yang pertama adalah sebuah niat dasar, maka ini adalah proses perjalanannya. Apa kesaksian itu? Banyak orang yang mengistilahkan kesaksian seolah-olah ketika dia menyatakan apa yang terjadi dalam kehidupannya itu adalah sebuah kesaksian. Kita sulit untuk membedakan mana sebenarnya orang yang bersaksi, yang menyatakan kehendak Tuhan, atau memang dia benar-benar menjadi manusia yang sombong rohani. Sulit. Ada orang yang mengatakan kesaksian itu adalah persembahan kor, persembahan nyanyian atau pujian. Ada orang yang mengatakan kesaksian itu seperti yang terjadi di HKBP, itu adalah menyatakan iman kepercayaan, yaitu kredo apostolik itu. Tetapi sesungguhnya kesaksian yang nyata adalah perbuatan-perbuatan kita. Bukan apa yang kita katakan, bukan apa yang kita nyanyikan, bukan apa yang kita inginkan, tetapi kesaksian itu adalah betul-betul perbuatan yang harus dilakukan.
Ada orang dalam hidupnya mengeluh terus. Mengeluh bagaimana? Sudah sukacita, tetapi baginya selalu ada yang kurang. Terus mengeluh. Tapi ada juga orang yang memang dalam hidupnya ketika dia mengalami pergumulan, dia tetap senyum. Kemanapun dia pergi, dia menjadi orang yang ceria. Seolah-olah tidak pernah ada masalah dalam hidupnya. Dua hal yang berbeda itu, dua manusia itu, mungkin yang pertama itu tangis di hapataran, mekel di habunian. Tapi yang kedua sebenarnya adalah yang paling baik. Mekel di hapataran, tangis di habunian. Sebab tangisan dia hanya ditangiskan melalui doa kepada Tuhan. Tetapi dia tidak pernah menyatakan keluhan kepada manusia lain. Inilah kesaksian yang sesungguhnya. Kesaksian yang bagaimana? Kesaksian orang-orang beriman dengan sungguh-sungguh. Bukan orang-orang beriman tidak sungguh-sungguh. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus Kristus, banyak dalam kehidupan kita tidak mampu bersaksi, kita tidak mampu bersukacita, seolah-olah kesaksian yang kita lakukan hanya pemberitaan firman. Tetapi sesungguhnya Dr. Sihombing, Justin Sihombing, Epurus HKBP mengatakan bahwa khotbah yang sesungguhnya adalah perbuatanmu, dan perbuatan yang sesungguhnya adalah khotbahmu. Maka khotbahilah hidupmu dan hidupilah khotbahmu. Itu sebabnya dalam kehidupan beriman tidak hanya para penatua, tidak hanya para tahbisan, tetapi semua umat Kristen, semua yang percaya kepada Tuhan, dia harus mampu pemberita firman, dia harus mampu yang menghidupi firman itu sendiri. Itulah kesaksian yang seharusnya nyata dalam hidup kita. Menariknya, bagaimana kesaksian itu harus ada dalam hidup kita? Maka pertama sekali menjadi contoh teladan bagi sesama melalui sukacita. Sukacita apa? Sukacita di dalam irama kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih, menarik dalam firman Tuhan pada saat ini, kalau kita hubungkan kepada epistel, di sana di epistel dikatakan bahwa nabi itu harus menghadapi kematian, tetapi dia bersukacita sebab Tuhan telah menjalankan dan melaksanakan janji-janjinya. Itu sebabnya dalam firman Tuhan dikatakan juga bahwa karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut, maka bagaimana kita bersukacita dalam keadaan tidak kita sukai? Bagaimana kita bersukacita di dalam kekecewaan? Bagaimana kita bersukacita dalam sakit hati? Bagaimana kita bersukacita dalam keadaan harga diri yang diinjak-injak? Bagaimana kita bersukacita di hadapan Tuhan di dalam rasa malu? Ini yang penting untuk kita pelajari. Kalau sukacita karena dapat hadiah itu biasa. Sukacita karena sesuai dengan kehendak kita, kita minta orang begini dia laksanakan, itu biasa. Sukacita karena kita masih memiliki harta, itu biasa. Sukacita karena kita bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, itu biasa. Tapi bagaimana dengan sukacita kebalikan daripada itu semua? Tidak ada manusia yang 100% mampu menjalankan itu. Tetapi inilah menjadi dasar bagi kita, sehingga ketika kita menghadapi banyak pergumulan, sukacita itulah yang mampu memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi segala sesuatunya. Firman Tuhan saat ini ibarat seperti ini. Ketika kita memiliki perbedaan pendapat dengan orang, ya kita katakan misalnya si A itu iblis, si B itu adalah orang beriman. Ketika si A dan si B ini memiliki perbedaan pendapat, nah semakin geram musuhnya itu,
semakin geram musuhnya itu, sebenarnya semakin sukacita lawannya, betul tidak? Itu yang ingin dikatakan dalam firman Tuhan. Maka jangan takut menghadapi iblis, jangan takut menghadapi pergumulan. Ketika mereka semakin geram, mereka semakin marah, mereka semakin bangkit, maka sebenarnya kita telah berhasil membuat mereka hidup dalam kekacauan. Sebenarnya mereka telah kalah. Kalau kita punya musuh, enak sekali kita kan membuat geram musuh kita. Ketika dia semakin geram, semakin benci, semakin melihat, menunjukkan muka yang tidak suka kepada kita, lalu kita bilang, ternyata aku berhasil juga. Ini yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita untuk melawan kejahatan, melawan iblis, melawan kuasa-kuasa kegelapan. Semakin kita di dalam Tuhan, mereka semakin marah, maka sukacita kita semakin penuh di dalam Tuhan. Sebab kita tahu, sebenarnya mereka telah kalah. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika sukacita itu dinyatakan dalam hidup kita, maka hidup yang sesungguhnya adalah hidup dalam darah Kristus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Sebab saat ini ketika kita ingin merombak kehidupan kita, maka jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetaplah hidup di dalam Tuhan. Ketika kita ingin melihat bagaimana sisi yang baik dalam Tuhan, maka jangan pernah lupakan manis atau pahit itu tetap berasal dari Tuhan. Maka hiduplah di dalam sukacita. Sekalipun kita harus menghadapi saat ini, pada akhirnya kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Selamat berkantate. Amin. Allah Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Ketika kami boleh mendengar firman-Mu, kami ingin merubah pola pikir kami. Kami ingin mencari tahu bagaimana sukacita sejati yang daripada Engkau. Maka biarlah Tuhan kami memahami dengan baik bahwa sesungguhnya sukacita itu adalah ketika kami hidup di dalam Engkau. Tiada dasar yang lain selain darah anak domba. Tiada proses yang lain yang dapat kami lakukan selain daripada kesaksian. Maka biarlah Tuhan kami memperoleh kemenangan di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka boleh berada. Kami yakin dan percaya Tuhan, dalam keadaan dan situasi bagaimanapun, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah mereka. Berikan penghiburan kepada hati yang sedang berduka. Berikan penghiburan kepada mereka yang sedang menangis. Berikan kepastian kepada mereka yang dirundung khawatir. Berikan kepastian kepada mereka yang hidup dalam rasa takut. Berikan, ya Tuhan, tuntunan-Mu kepada mereka yang kehilangan arah. Berikan tuntunan-Mu kepada mereka yang mencari-cari jalan kehidupan mereka. Jangan biarkan seluruh jemaat-Mu Tuhan hidup dalam ketakutan. Jangan biarkan seluruh jemaat-Mu Tuhan berserak seolah-olah tidak memiliki gembala. Maka kumpulkanlah kami dalam kasih setia Tuhan, sehingga apapun dan bagaimanapun situasi kami tetap beralaskan firman Tuhan. Kami tetap setia kepada Engkau, sebab Engkaulah Tuhan dan pencipta kami. Bapa di surga, kasihanilah kami seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami Engkau tanamkan sukacita yang daripada sorgawi. Melalui sukacita itu kami memperoleh kekuatan Tuhan untuk menghadapi apapun dan bagaimanapun cobaan yang boleh kami alami. Sehingga kami bersatu dan kami memahami dengan baik bahwa di balik daripada seluruh yang kami alami, kami akan memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Inilah kami Tuhan. Terimalah seluruh persembahan jemaat-Mu yang kami alaskan melalui doa kami kepada Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih. Kami Parhalado dari HKBP Sukajadi menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari terus dukung pelayanan gereja yang kita cintai melalui memberikan persembahan. Boleh disampaikan melalui Sintua Week masing-masing, atau boleh juga ditransfer melalui rekening Gereja HKBP Sukajadi. Kita boleh melihat nomor rekening yang tertera dalam video ini. Kami yakin dan percaya, seberapapun yang boleh kita berikan, semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan tegaknya serta berdirinya kerajaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tetap menjaga kesehatan, tetap terus berusaha hidup sehat, tetap terus berusaha untuk melindungi diri kita dari sakit penyakit. Dengan usaha yang kita lakukan, Tuhan tetap beserta dengan kita dan kita dijagainya melalui kuasa Roh Kudus. Maka hari ini kami menyampaikan bagi kita semuanya, selamat berkantate, selamat hari Minggu bagi kita. Horas.